ngabuburit pengawasan dari laporan dugaan pelanggaran menuju keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sembari menanti waktu berbuka puasa, izinkan kami dari Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi untuk membagi refleksi singkat pada kesempatan yang baik ini. Pemilu pada hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa secara demokratis. Oleh karena itu, keadilan pemilu menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Keadilan pemilu tidak hanya diukur pada hari pemungutan suara semata, tetapi juga tercermin dari bagaimana setiap tahapan pemilu dijadikan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana setiap dugaan pelanggaran ditangani dengan baik sebelum, pada saat maupun setelah tahapan pemilu berlangsung. Kita menyadari bahwa berbagai bentuk pelanggaran dapat terjadi dalam proses pemilu, mulai dari praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan, kampanye di luar jadwal, hingga berbagai pelanggaran administratif lainnya. Jika pelanggaran-pelanggaran tersebut dibiarkan, maka bukan hanya prinsip kesetaraan antara peserta pemilu yang akan terganggu, tetapi juga legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi pun terganggu. Oleh sebab itu, optimalisasi penanganan pelanggaran pemilu menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal dengan prinsip luber dan jurdil. Prinsip tersebut tidak boleh hanya menjadi slogan normatif, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam praktek penyelenggaraan pemilu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sistem pengawasan pemilu, setiap jenis dugaan pelanggaran memiliki mekanisme penanganannya yang berbeda. Pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sementara itu, tindak pidana pemilu ditangani melalui Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga unsur ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan bahwa setiap proses penanganan pelanggaran berjalan secara tertib, prosedur, tepat waktu, dan akuntabel. Sebab apabila proses penanganan pelanggaran berlangsung lambat atau tidak transparan, maka hal tersebut dapat menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Keraguan publik terhadap proses pemilu tentu menjadi hal yang harus kita hindari bersama. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran yang profesional dan berintegritas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta pemilu berada dalam arena kompetisi yang setara dan adil. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam prakteknya sering kami masyarakat beranggapan bahwa dengan melaporkan suatu dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, maka laporan tersebut secara otomatis akan langsung diproses sesuai keinginan pelapor. Padahal, agar suatu laporan dapat ditindaklanjuti, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu syarat formil dan syarat material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ngabuburit pengawasan ini,
kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya optimalisasi penanganan pelanggaran sekaligus memperkenalkan alur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara benar. Secara sederhana, terdapat beberapa tahapan dan persyaratan yang perlu dipahami oleh masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu 1. Masyarakat dapat melaporkan ketika menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, seperti praktik politik uang, kampanye di luar jadwal atau di tempat yang dilarang, penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi terhadap pemilih, maupun pelanggaran dalam prosedur pemungutan dan perhitungan suara. Kedua, sebelum menyampaikan laporan, pelapor sebaiknya menyiapkan bukti-bukti pendukung seperti foto atau video kejadian, dokumen, rekaman percakapan, identitas saksi, barang bukti dan alat bukti, serta kronologi kejadian yang berisikan apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kronologi kejadian, bukti dan saksi tersebut akan sangat membantu pengawas dalam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan material terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Ketiga, laporan dapat disampaikan kepada Bawaslu mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten kota, hingga provinsi, baik melalui kantor pengawas pemilu maupun melalui layanan pelaporan resmi atau posko pengaduan yang tersedia. Laporan yang diberikan apabila tidak lengkap akan diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, yaitu syarat formil dan material, maka laporan akan diregistrasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pengawas pemilu akan melakukan proses penanganan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, meliputi pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta melakukan kajian dugaan pelanggaran yang berisikan pasal-pasal pelanggaran dugaan sesuai peraturan yang berlaku. Apabila dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu, maka kasus tersebut lebih lanjut akan dibahas dalam rapat sentra Gakumdu untuk memastikan dapat tidaknya kasus tersebut diteruskan ke pihak penyidik atau kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Hasil penanganan pelanggaran dapat berupa proses dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan material, dihentikan karena tidak cukup alat bukti, identitas terlapor tidak jelas, tidak disebutkan nama orang atau pelaku. Hasil lainnya juga bisa berupa rekomendasi yang meliputi rekomendasi kepada KPU untuk pelanggaran administrasi, rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk pelanggaran netralitas ASN, dan penerusan kepada pihak penyidik untuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada akhirnya ngabuburit pengawasan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk memperkuat kesadaran publik bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dengan tidak ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendukung proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana tagline Bawaslu yang selalu kita gaungkan bersama, yakni bersama rakyat awasi pemilu,
Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.